Perkenalkan, saya Kiki Ahmad Fauzi dari SMK Negeri 1 Kota Cimahi sebagai calon Duta Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat tahun 2024. Pada asesmen 5 kali ini, saya akan membawakan sebuah video mengenai pendidikan karakter. Di sini kita akan mengupas tuntas mengenai apa itu pendidikan karakter dan bagaimana isinya. Buat teman-teman yang tahu nih, kira-kira apa sih pendidikan karakter, boleh komentar di kolom komentar ya. Oke, kita next ke pembahasan selanjutnya. Indikator. Ada beberapa indikator mengenai pendidikan karakter, yakni ada etika, pergaulan, ada kesopanan, dan juga budi pekerti. Indikator ini merupakan indikator pembahasan yang akan kita bahas secara mendalam mengenai pendidikan karakter. Karena ini merupakan indikator tercantum dalam asesmen 5 kali ini. Budi pekerti, bagaimana kita bisa memiliki budi pekerti yang baik sebagai seorang siswa, dasarnya sebagai manusia. Kemudian ada etika. Di asesmen sebelumnya kita telah memahami mengenai apa itu etika kan, mempelajarinya. Etika merupakan bagaimana cara kita bisa berpikir logis, mengargumentasikan suatu hal, mengenai suatu kebijakan, suatu adat istiadat, suatu budaya yang kita anut. Kemudian ada pergaulan. Bagaimana kita bisa menjaga diri kita dari pergaulan yang buruk. Bagaimana kita bisa membentuk suatu lingkungan yang positif dalam pergaulan kita sehari-hari. Kemudian ada adab, kesopanan. Bagaimana kita bisa saling menghargai kepada yang lebih tua, kepada yang seumuran, dan juga kepada yang bahkan lebih muda daripada kita. Akan kita bahas tuntas di pendidikan karakter. Oke, lanjut. Definisi. Pendidikan karakter adalah suatu proses pendidikan yang bertujuan membentuk akhlak atau karakter siswa melalui pengajaran dengan nilai positif seperti kejujuran, tanggung jawab, rasa hormat, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama. Tentunya, lingkup pendidikan karakter tidak hanya sebatas kejujuran, tidak hanya sebatas mengenai tanggung jawab, namun lebih dari itu. Sejatinya, pendidikan karakter merupakan setiap aspek yang mendukung adanya akhlak terpuji, adanya karakter yang berintegritas, adanya karakter yang baik. Oke, bisa dipahami ya sampai saat ini. Oke, kita bakal lanjut ke pembahasan selanjutnya. Jadi secara garis besar definisi pendidikan karakter yakni bagaimana kita bisa menumbuhkan karakter yang baik, karakter yang positif dalam diri kita. Oke, kita lanjut. Seberapa penting sih pendidikan karakter? Kira-kira menurut teman-teman penting nggak sih pendidikan karakter itu? Kalau memang penting, apa sih pentingnya? Oke, sekarang saya akan beri sebuah perumpamaan. Jika misalnya pendidikan karakter sebaik itu, kira-kira apakah bisa diimbangi dengan pendidikan di bidang akademik? Oke, let's say, pendidikan karakter memang penting. Namun, apakah sepenting itu? Nah, oke. Tanpa pendidikan karakter, kita tidak memiliki karakter yang baik. Pendidikan karakter berguna untuk membentuk karakter yang baik tentunya, untuk membentuk kepribadian yang baik. Dengan adanya pendidikan karakter bisa memberikan dampak positif bagi diri kita menjadi pribadi personal yang lebih baik lagi. Akan kita bahas case di slide selanjutnya. Oke, teman-teman mungkin sudah nggak asing lagi dengan kasus-kasus di bawah ini. Saya yakin teman-teman yang bermain media sosial pasti mendengar kasus-kasus seperti ini, ya kan? Kira-kira menurut teman-teman, mengenai pertanyaan tadi, seberapa penting pendidikan karakter? Melihat kasus di bawah ini, apakah teman-teman masih berpikir pendidikan karakter itu tidak penting? Tanpa pendidikan karakter, maka terjadilah kasus-kasus di bawah ini. Pelaku-pelaku dalam kasus-kasus ini merupakan mereka yang kurang dalam pendidikan karakternya. Sekarang saya tanya, apakah mereka yang menjadi pelaku bullying ini memiliki nilai akademik yang tinggi? Bisa jadi. Karena dalam beberapa penelitian yang telah saya kaji sebelumnya bahwa nilai-nilai akademik tidak berpengaruh signifikan itu terhadap pendidikan karakter. Meskipun umumnya mereka yang memiliki nilai akademik tinggi cenderung memiliki karakter yang baik pula. Oke. Namun hal tersebut tidak bisa menjadi sebuah patokan. Sehingga penting bagi kita untuk terus mengembangkan pendidikan karakter dalam siswa-siswi maupun bahkan dalam masyarakat. Oke, kita lanjut. Tujuan yang pertama, pendidikan karakter yakni mengembangkan kepribadian yang baik, kemudian meningkatkan kemampuan sosial, mendorong kepedulian sosial, mempersiapkan pemimpin masa depan. Tentunya pendidikan karakter bertujuan untuk mengembangkan kepribadian yang baik, bagaimana pribadi-pribadi personal baik dapat dihasilkan, dilahirkan dari pendidikan karakter. Kemampuan sosial kemudian, yakni kita sebagai makhluk sosial, manusia sebagai makhluk sosial, bagaimana kita bisa bersosialisasi. Kemudian ada mendorong kepedulian sosial, bagaimana menumbuhkan rasa empati, simpati dalam diri kita. Mempersiapkan pemimpin masa depan. Kita sebagai generasi muda, generasi Z mungkin ya bahasa gaulnya, yakni adalah yang akan menjadi pemimpin di masa depan selanjutnya, akan menjadi pemimpin pemerintahan negara Indonesia. Bagaimana masa depan Indonesia ada di tangan kita sebagai generasi Z, generasi yang akan menjadi pemimpin masa depan selanjutnya. Oke, lanjut. Generasi muda ya. Nah, visi Indonesia Emas 2045, di mana 100 tahun umur Indonesia merdeka. Keren sekali bukan? Nah, kira-kira apa korelasi dengan pendidikan karakter? Tentunya kita nanti di 2045 akan mendapatkan bonus demografi, di mana usia produktif pada saat itu akan menjadi mayoritas. Nah, kira-kira
Apa sih dampaknya? Nah, kalau semisal memang pendidikan karakter itu penting, maka dengan adanya visi Indonesia Emas 2045 ini, untuk menopang visi tersebut, diperlukan pendidikan karakter yang baik bagi remaja zaman sekarang. Karena nantinya, remaja-remaja generasi-generasi ini, yang mungkin masih ada di bangku sekolah pada saat ini, akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang, terutama di 2045 nanti. Mereka lah yang akan menjadi pemimpin bagi bangsa ini. Jika mereka tidak memiliki pendidikan karakter yang baik, bagaimana nasib Indonesia ke depannya? Oke, selanjutnya. Nah, program pendidikan karakter. Sebenarnya kalau kita pikirkan lagi lebih jauh, banyak sekali program-program pendidikan karakter. Ada sosialisasi melalui seminar, namun yang jadi pikiran kita adalah, apakah untuk membentuk suatu karakter yang baik, bisa dilakukan hanya dalam sehari semalam? Belum tentu. Karena karakter itu perlu dipupuk dari jauh-jauh hari. Perlu dipupuk bagaimana baiknya. Seperti itu. Ini merupakan beberapa, ada sosialisasi, PLS, pendidikan organisasi, perjusa. Nah, profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi. Dalam profil pelajar Pancasila kita dididik untuk mengutamakan nilai-nilai pendidikan karakter. Seperti itu contohnya ya. Kita akan lanjut. Nah, kan ada PPKM LKM. Nah, ini saya akan contoh. Saya juga di sini sebagai seorang koordinator Komisi 5 yang menaungi pendidikan demokrasi, hak asasi manusia, dan pendidikan politik di Majelis Permusyawaratan Kelas 1 MPK SMK dari Cimahi. Ini merupakan salah satu contoh bidang-bidang implementasi program pendidikan karakter yang kita miliki. Nah, dalam program-program ini merupakan program bagaimana pemupukan karakter. Ya, makanya kenapa dilakukan secara berkala, karena itu tadi, untuk membentuk karakter yang baik, jadi bisa hanya dalam sehari semalam. Perlu proses. Ya, ini salah satu contohnya. Oke, next. Ya, ini kesimpulannya. Jadi, karakter merupakan aspek penting dalam menghasilkan siswa-siswi yang berakhlakul karimah dan memiliki nilai kejujuran serta integritas. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Bagi yang ada pertanyaan, boleh kasih di kolom komentar. Terima kasih, saya pamit undur diri.